lagi dapat job, posisi lagi di lapangan, mau action, pas hidupin kamera, di LCD, error 06. Apakah error 06 itu? Saksikan di Quality Kamera Jakarta. Halo Sobat Lensa, ketemu lagi di channel ini. Semoga kita semua sampai saat ini semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Oke, buat teman-teman, kita langsung ke pembahasan apakah error 06 itu pada kamera Canon. Sebetulnya apa sih error pada kamera itu? Ialah suatu kode yang ditampilkan atau memberitahu kepada kita bahwa ada suatu terjadi kerusakan pada suatu komponen di kamera kita. Pada kamera Canon, kode-kode itu banyak. Jadi ada error 01 di mana terjadi masalah biasanya di koneksi antara lensa dan kamera. Terus error 02 itu dia memberitahu bahwa terjadi masalah atau kerusakan di bagian memory card. Dan kali ini pembahasan kita ialah error 06. Dan untuk lebih gampang memahaminya, jadi proses cleaning sensor itu biasanya pada saat kita hidupkan atau kita matikan, dia terjadi proses cleaning sensor seperti ini ya. Nah, kalau dia berhasil, biasanya dia oke, tidak ada masalah. Tapi jika proses cleaningnya terjadi masalah di sensor cleaningnya, maka kamera langsung akan keluar kode error 06. Dan untuk lebih memahaminya, ini sensor Nikon, tapi kurang lebih semua sama, cara kerjanya sama. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya akan buka ini biar teman-teman paham. Oke. Jadi sensor kamera kita itu di belakang ini sebetulnya ya. Jadi ini merupakan sensor cleaning ya, komponen untuk melakukan sensor cleaningnya itu ini. Ini ngasih tegangan, maka akan terjadi getar, di sini akan terjadi getar dengan harapan debu-debu yang menempel antara sensor dan di cleaning ini jatuh ke bawah ya. Cuman kalau untuk lebih pahamnya nanti saya kasih videonya. Jadi kurang lebih cara kerjanya itu seperti itu ya. Dan di kamera Sony, khususnya Sony yang sensornya ini bisa bergerak ya, jadi ada aksis gimbalnya. Nah ini lebih teman-teman akan lebih sedikit paham sedikit karena nanti teman-teman lihat sensornya ini. Kita coba ya, kita masuk ke mode cleaning. Set. Oke, teman-teman lihat di sensornya ya. Oke. Jadi sensornya bergetar seperti ini dengan harapan jika ada debu-debu di antara itu dia menjadi jatuh ya. Jadi kita harus matiin lagi, hidupin lagi. Oke, sekali lagi ya. Cleaning mode, enter. Teman-teman lihat sensornya, oke. Kurang lebih seperti itu cara kerja sensor cleaning. Mungkin di antara kita semua ada yang berpikir cara kerja sensor cleaning itu mungkin. Jadi seperti wiper mobil itu, wiper hujan ya, mungkin seperti itu. Kita kan nggak tahu awalnya gitu. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang berpikiran bahwa jangan-jangan dia melakukan sensor cleaning itu seperti itu gitu ya. Atau mungkin ada juga yang berpikir si sensor cleaningnya berjalan muter kayak gitu kan. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir apa dia caranya tuh ngelap sensornya ini pakai kain lap begitu, kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin pemikiran kita seperti itu. Jadi cara kerjanya sensor cleaning itu tidaklah seruat yang kita bayangkan. Sebetulnya cara kerja sensor cleaning itu sangatlah sederhana, di mana dia menggetarkan lapisan yang paling depan ini dengan harapan debu jatuh ke bawah. Sebetulnya kalau error 06 itu tidak memandang itu pemula ataupun itu profesional. Dia nggak mandang pemula, nggak mandang profesional ya. Kalau memang mau error 06 ya tetap error. Jadi kepada semua kamera itu bisa terjadi. Jadi bahkan yang di intro itu kemarin 5D Mark IV punya teman saya. Jadi sama, dia mengalami error 06 juga.
sedikit tips dan trik pada saat keadaan darurat. Pas kita mau pakai itu kamera, tiba-tiba langsung error 06. Jadi buat yang mengalami hal seperti itu, sebetulnya itu hal yang sangat sepele. Silakan masuk ke sensor cleaning itu. Kemudian di auto cleaningnya kita bikin jadi disable saja, atau kita nggak aktifkan lah ya, nggak aktifkan. Jadi dengan harapan seperti ini, bila disable, jadi bila kita matikan ataupun kita hidupkan kameranya, itu tidaklah terjadi proses sensor cleaning. Tips yang kedua buat teman-teman yang pecicilan ya. Pecicilan itu biasanya kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngerokok. Jadi tangannya itu pecicilan, jadi matiin. Nanti nggak lama coba lensa hidupin, terus nggak lama matiin lagi. Itu sebaiknya lebih baik sensor cleaningnya itu di disable saja. Jadi kalau di disable ini, teman-teman pecicilan dia nggak melakukan proses sensor cleaning, jadi on off dia langsung masuk ke kamera, matiin lagi dia langsung mati, hidupin lagi dia langsung masuk lagi ke kamera. Jadi dia tidak masuk ke tahap sensor cleaning. Tuh, kenapa kita nggak aktifin kan sensor cleaningnya? Nanti bukan malah kotor. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kalau kita pikir secara logika ya, kita tidaklah perlu melakukan sensor cleaning itu per jamnya berpuluh-puluh kali. Buat apa melakukan bahkan sejamnya itu, teman-teman itu nggak tahu dia itu melakukan proses pembersihan sensornya itu berpuluh-puluh kali. Yang taunya kita cuman sensor cleaning. Tapi sebenarnya dia itu melakukan suatu pekerjaan di mana setiap komponen di dalam kamera itu sebetulnya itu ada masa kerusakannya, ada masa hidupnya. Nah, jadi buat teman-teman, sayang banget kalau teman-teman melakukan proses itu. Kita lakukan proses cleaning lagi, bahkan dalam hitungan menit, kita cleaning lagi, cleaning lagi. Buat apa kita melakukan setiap per menitnya itu kita lakukan proses cleaning? Toh kita sudah melakukan proses cleaning sekali. Memang setiap detik debunya itu masuk ke tengah kan? Enggak gitu loh. Setiap komponen di dalam kamera kita itu ada masanya, ada tingkat kerusakannya. Mekanik misalnya, kita nggak usah bicara jauh-jauh deh mekanik. Ada di antara teman-teman yang mau beli kamera itu selalu bertanya, shutter count-nya berapa, SC-nya udah berapa ribu. Begitu teman-teman dengar 100.000, 80.000, teman-teman pasti nggak mau beli. Kenapa? Karena masing-masing seri itu biasanya, tapi itu bukan merupakan suatu patokan. Shutter count itu bukan suatu patokan kamera itu bila 100.000 dia langsung rusak. Biasanya tidak, biasanya lebih dari itu ya. Tapi itu menjadi suatu patokan kayak kita beli mobil. Kilometernya udah sekian 100.000, berarti mobil itu sangatlah sering digunakan. Begitupun dengan kamera. Jadi shutter count itu hanyalah angka seberapa sering teman-teman memakai itu kamera. Shutter count ada. Nah, kayak komponen-komponen yang lainnya pun banyak ya. Jadi kayak mekanik-mekaniknya ini tuh biasanya udah berapa ini mengalami kerusakan. Intinya itu setiap kamera itu komponennya itu akan ada masanya. Begitupun dengan sensor cleaning. Buat teman-teman, toh jika kalian ingin melakukan sensor cleaning, kalian bisa melakukannya secara manual. Oke lah, 1 minggu sekali, 2 hari sekali, bahkan 1 hari sekali. Itu kita bisa melakukan secara manual. Ya udah teman-teman, lakuin aja manual secara seperti ini. Cleaning no. Oke. Oke, lebih baik teman-teman melakukan hal seperti ini. Terserah teman-teman 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali, terserah. Daripada dia setiap menit melakukan sensor cleaning. Oke, buat teman-teman, mungkin tipsnya lebih ringan. Buat yang baru gabung di channel ini, yang mau bantu subscribe, silakan di subscribe. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti saya akan berusaha akan bantu teman-teman. Yang ada kerusakan juga yang mau tanya ke WhatsApp saya, silakan tanya. Saya akan, kalau saya lihat nanti saya akan balas. Sukses selalu buat agan-agan.